Oke guys, sekarang gue udah ada di lokasi syutingnya Asof Rangga dan gue akan nge-review mobilnya dia ya. Mobilnya seperti apa. Kalau gitu kita langsung aja ketemu sama temen gue ya. Hey, Asof Rangga. Hey, nyari siapa ya? Gue lagi cari Samudra nih. Oh gitu. Oke. Halo di. Oke, gue bakal nge-review mobilnya dia nih. Ternyata Asof Rangga mobilnya keren banget nih. Pajero Sport Dakar 2018. Ya. Oke guys, sekarang gue udah ada di dalam mobilnya Asof Rangga. Wih, ternyata gue baru dapat bocoran nih. Apa yang Mobil baru. lama? Udah berapa lama nih ngambil Pajero-nya nih, bro? Hampir 2 bulan. 2 bulan ya? Ah, 2 bulan. Kalau gue boleh tahu kenapa nih lu pilih Pajero Dakar? Karena gue mau mobil gede sih emang satu. Karena bawaan gue kan banyak banget tuh. Iya, buat syuting ya? Buat syuting tuh banyak banget ya, baju, terus sepatu. Nah rata-rata sih emang emang dibutuhkan mobil-mobil yang gede. Makanya gue belinya ini. Oke. Jadi pilihannya antara ini atau enggak Fortuner kan. Fortuner. Tapi dapat yang nawarin sih waktu itu ini, jadi udah ini aja. Dan ini Pajero Dakar berarti kan dia jenisnya diesel ya? Dari segi tenaga gimana sih? Wah, ngebut banget sih. Maksudnya gue kan sebenarnya bukan gue yang nyetir juga sih, cuman kan biasanya asisten gue yang nyetirin. Dan itu pun gue tanya sama dia gimana di tol, tarikannya sih enak. Enak nih ya? 2400 sih. 2400 cc, bener. Di tol lu pernah bawa berapa nih kira-kira? Kalau gue pribadi sih 100, nggak kenceng-kenceng banget sih gue bawa. Waktu itu 140. 140? Getar nggak dia? 140 itu udah lumayan getar. Lumayan getar ya? Lumayan getar, tapi nggak getar banget. Emang Pajero? Apa belum di balancing kali ya? Oh ya, di spurring balancing. Spurring ya? balancing ya. Pajero dan Fortuner tuh emang kalau dari segi horsepower-nya emang lebih bagus Pajero, lebih galak Pajero. Ini karena Pajero Dakar dia punya tipe yang lebih tinggi, tertinggi di Pajero. Ultimate ya? Nah, Ultimate. Jadi dia punya horsepower-nya 181 tenaga kuda. Oh, Jadi keren. itu gede ya? Gede. Untuk ukuran SUV, tipe SUV dengan punya kecepatan horsepower-nya 181 itu termasuk horsepower yang gede, torsinya gede. Makanya juga kenapa peleknya dia ringnya 18. Oh, berapa? Untuk mengimbangi bodi yang gede dengan mesin yang tenaganya besar, peleknya juga harus gede. Kalau nggak seimbang ntar dia di jalan. Oh gitu. Oh ngaruh ya? Ngaruh dong. Tapi kalau misalnya gue gedein lagi velgnya, Boleh. lebih ini lagi? Dia maksimal udah sampai 22 ringnya. Kalau udah lebih dari 22, tetap bisa sih masuk, cuman akan berpengaruh di kaki-kaki. Terus bantingannya juga keras. Kalau kena lubang, dia lebih keras lah. Karena kan beban yang harus ditanggung dengan pelek ring 20 di atas 22 itu lebih besar. Oh. Lu kalau ngisi bensin ini kira-kira berapa sih, Saf? Gue fullnya itu 480 sampai 500 sih. 500.000 ya? Dan itu biasanya lu sekali ngisi itu berapa lama sekali? Itu 10 sampai 12 hari lah. Wow, 10 sampai 12 hari ya. karena hanya dengan 500.000 ya? Iya. Itu hemat banget sih dibanding sama yang sebelumnya kan. Hemat Gua banget pakai RV itu cuma seminggu gua habis. Seminggu 500.000? Seminggu sampai 8 hari. Iya, 500. Enggak, dia lebih kecil kan ininya. Tankinya. Oke. Kalau RV itu 460 atau 150. Cuman dia pakai Pertamax. Oke. Kalau ini kan gua makainya Dex Lite. Beda. Jadi lebih gede dan lebih murah. lebih hemat. Keren. Nih kita lihat ya, di sini juga bisa, kalau di Dakar, di Pajero Dakar tuh dia ada dilengkapi oleh sunroof juga guys. Jadi kalau misalnya siang-siang, lagi sore-sore gitu, kita bisa langsung buka nih. Kita lihat nih. Wih. Ini gimana, Cok? Lu jangan pencet ini. Oh, siang-siang kita bisa pakai sunroofnya guys. Widih. Jarang gue buka. Jarang ya? Dari dulu kayak gue pakai sunroof tuh jarang gue buka. Ya, yang dari HSRV lo juga nggak lu buka ya? Gue buka, kecuali kalau misalnya di jalan rokok, jalannya pelan ya. Apalagi kalau di tol tuh kayak berisik ya. Mantap. Jadi kalau lu pilih Pajero ini karena pertama
bisa muat barang-barang. Muatan ya, barang-barang ya. Untuk kebutuhan syuting lo ya. Kedua, lu pengen gede juga karena biar lebih gagah ya. Biar lebih laki ya. Lebih laki ya. Yang ketiga, kayak kurang laki gitu loh. yang ketiga, lu pilih Pajero Dakar juga karena murah bensinnya, bahan bakarnya lebih irit ya. Oke. Iyalah, dia gue sempet nanya juga, ada beberapa pemain juga tuh yang pakai Pajero dan Fortuner. Terus gue tanya, Fortuner gimana, Pajero gimana? Rata-rata orang yang milih Fortuner tuh gara-gara emang desain belakangnya aja yang nggak suka ya tuh, kan ada beberapa orang yang kayak orang nangis gitu kan. Kayak orang nangis benar. Gue bilang gue masalah, yang penting di dalam aja. Dalamnya ya. Kalau depannya memang terlihat bagus sih. Lebih seperti Transformer ya modelnya ya. Dan kalau gue cek sih emang lebih tinggi Pajero ya dibanding Dakar. Iya. Dibanding Fortuner. Jadi kalau di Pajero itu dia ada beberapa tipe, ada Exit, ada yang Dakar. Dakar juga ada yang Ultimate. Ini yang 4x2 atau 4x4? 4x2 ya. Berarti kalau 4x2 guys itu dia hanya roda gerak salah satu di belakang atau di depan. 4x2. Kalau 4x4 itu 4-wheel drive, dia bisa menggerakkan 4-4-nya. Jadi bisa menggerakkan di roda depan dan roda belakang. Pengaruhnya di kecepatan. Jadi lebih enteng. Lebih enteng. Dan nomor 2 juga biasanya 4x4 itu untuk off-road. Jadi untuk menjalani medan-medan yang jalannya berliku-liku, jalannya rusak gitu, mereka kan butuh kecepatan. Nah, biasanya dengan 4x4 karena bisa menggerakkan dari 4 roda, dia lebih bagus lah. Pengetahuan Bapak hebat juga ya? Namanya juga dagang bro. Lihat Google dulu kayaknya. Oke guys, nah nanti juga gue akan ada Q&A ya, karena kemarin gue udah masukin di Instagram gue nih. Jadi ntar akan ada sesi Q&A bro ya, dari teman-teman yang pengen tahu tentang kehidupannya Asof nih. Ngomong-ngomong nih, setelah pandemi yang lo rasain apa nih di kehidupan lo? Apakah kerjaan berkurang? Apakah harus lebih aware? Jadi gini, dari sebelum pandemi dan lagi masa pandemi dan setelah pandemi, gue ngerasa kalau dari segi pendapatan dan pekerjaan malah lebih banyak. Oh, malah lebih banyak? Karena sewaktu pandemi itu malah lebih banyak iklan. Oke. Karena kan setelah lagi syuting kan kita nggak bisa ngambil iklan tuh. Nggak bisa ngambil iklan. Karena waktunya. Nah pas pandemi itu kemarin tuh sempat ada alhamdulillah dapat iklan. Nah itu menurut gue dengan waktu 3 bulan itu pendapatan lebih besar dibanding gue bulanan syuting. Oh gitu. Jadi malah makanya rezekinya lebih hikmatnya ya. Hikmatnya ada rezeki yang lebih ya. Cakep. Alhamdulillah sih gitu. Nah setelah pandemi ya udah balik lagi back to normal ya. Oke. Sekarang kita ke Q&A nih ya. Kita ke Q&A nih. Jadi sebelumnya udah dikasih tahu knowledge-nya bahwa mobil ini memiliki isi silinder 2400 cc guys, dan juga ini 4x2, perputaran rodanya di salah satu saja, di depan atau belakang. Kenapa Asof pilih mobil ini? Karena pertama gede muatannya, jadi bisa buat mendukung dia dalam kesehariannya Asof. Untuk syutingnya dia, bisa untuk jalan-jalan juga dan lebih laki ya. Lebih laki. Dan karena Dakar, kalau Dakar itu udah pasti diesel. Dan diesel itu dia lebih hemat, jadi 500.000 bisa buat 10-12 hari. Jadi menurut gua tuh untuk ukuran SUV 2400 cc dan bisa 500.000 untuk 12 hari, itu menurut gua tuh sangat hemat sih bro. Untuk jaraknya kira-kira biasanya kemana? Cuman dari rumah ke lokasi syuting doang? Rumah sampai lokasi doang. Pulang pergi kira-kira 50-100 kilo lah ya? Iya. Oke, langsung ini kanan ya bro. Kanan. Selanjutnya kita akan adakan Q&A bareng Asof. Nih banyak nih yang ditanya ini. Asof Rangga tuh bucin nggak sih sebenarnya? Aduh, bucin ya? Bucin. Tapi udah ada yang dibucinin belum? Nggak ada. Jadi gua itu kalau lagi single itu cuek. Tapi kalau udah punya pasangan bucin. Iya. Jadi untuk sekarang status bucin cuek gitu gimana sih? Jadi bikin penasaran gitu ya. Jadi kalau sekarang statusnya single apa jomblo? Single ya. Kalau jomblo kan nasib. Single prinsip. Oh gitu. Single kan prinsip. Kejar karir dulu nih. Oke. Nih sekarang lagi rame kan tentang ta'aruf nih. Jadi pertanyaannya tentang ta'aruf. Asof ini pernah berencana nggak sih untuk ta'aruf? Pengen sih, kayak tuh dulu pernah deh kayaknya pernah cerita sama gue. Sebetulnya tuh gue tuh salah satu cita-cita gue tuh gue pengen pacaran setelah menikah. Oke. Kenapa? Gitu.
karena setelah gue bukan belajar sih, gue sempat dengar kayak motivator atau siapa ngobrol sama siapa. Manusia itu ketika ada ketertarikan ketika mereka pertama kali bertemu. Rasa itu mulai tumbuh ketika mereka pertama kali bertemu gitu. Sesuatu yang baru itu akan lebih berkali lipat dibanding dengan jangka waktu yang lama, bener nggak sih gitu. That's why kenapa ketika orang pacaran rasanya berbunga-bunga, kayak gue pengen banget ketemu sama dia segala macam. Nah tapi gue punya konsep kayak gimana kalau itu berbunga-bunga setelah kita menikah. Jadi kita dapat bunga-bunganya, kita dapat pahalanya, kita dapat halalnya gitu loh. Gue mikirnya sampai situ tadinya. Nah tapi sepanjang jalan ini gue masih belum menemukan yang kayak belum menemukan ya. Jadi kayak untuk ke arah sana itu masih butuh proses. Dalam arti untuk menjatuhkan oh ini orangnya, itu kan harus gue lihat juga keluarganya, gue harus lihat juga cara dia menghadapi satu masalah tuh pemikirannya gimana gitu loh. Sebelum gue masuki bener-bener gue suka sama dia gitu. Karena itu bakal jadi pertimbangan gue juga ketika gue ntar berkeluarga. Nah, mesti gitu dibawa dalam sepertiga malam juga nih kayaknya. Nah, insya Allah. Ya pasti sih. Tapi kan soalnya kan lu juga dulu pernah curhat sama gue juga kan. Gue mau taaruf nih Chris. Tapi waktu itu akhirnya gagal kan? Nah, nggak jadi ya. Nggak jadi kan? Itu kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Kalau itu sih jadi kayak dari apa ya, dari pandangan keluarga gue. Jadi kan balik lagi gue biasanya ngeliat itu semua kan, gue ngasih lihat nih, mah ini kira-kira gimana, karena balik lagi gue harus dari nyokap kan. Kalau misalkan dia bilang ya biasa aja atau segala macam, ya itu jadi pertimbangan penting juga buat gue. Jadi sebenarnya taaruf tuh juga banyak aspek sih sebetulnya, nggak cuma kayak ini gue mau ini nih, gue mau sama lo gitu, kayak gitu doang. Banyak sih, makanya agak-agak susah gampang sih. Walaupun sebenarnya suatu cita-cita lah buat lo ya. Cita-cita buat gue, cuman kalau someday gue harus ngelewatin pacaran, nggak masalah. Maksud gue, ya gue nggak mau naif dan munafik juga gitu loh, karena gue juga manusia, gue juga bisa suka sama lawan jenis gue juga punya nafsu, gue punya segala macam. Nah, sekarang kita langsung ke tipe istri. Lu kan sekarang soalnya udah 31 tahun kan, berarti kan tahun ini kan. Nah, tipe istri seorang Asaf Rangga itu seperti apa sih? Kalau tipe tuh gue masih agak bingung sih kalau misalnya bilang tipe ya. Cuman gue tuh lebih pengen sama kalau gue deket dia, gue jadi nyaman. Nyaman tuh dalam beberapa aspek ya. Bisa jadi nyaman ketika gue lagi nggak pengen berisik, dia nggak berisik, atau misalkan gue pengen dia berisik, dia berisik. Karena gue tuh kadang-kadang ada kalanya gue nggak mau yang terlalu diusik banget gitu. Gue butuh tuh kenyamanan sih sebetulnya. Butuh me time juga lah, buat diri lu sendiri. Kadang-kadang gue butuh gue sendiri dengan gue main game atau gue jalan-jalan sendiri atau gimana gitu. Nah, cari kenyamanan itu yang gue masih kayak sebenarnya tuh gue maunya apa sih gitu. Karena beberapa kali menurut gue kayak dari pelajaran yang udah tuh Tuhan tuh kayak ngasih, gue pengen nih perempuan yang seperti ini mukanya, dikasih. Tapi belakang-belakangnya kok sifatnya nggak sesuai apa yang gue mau ya gitu. Terus suatu hari gue minta yang begini, dikasih sama Tuhan, tapi gue nggak nyaman ya gitu. Itu banyak kayak plus minus. Nah makanya sekarang gue nggak mau minta apa-apa, gue cuma minta yang bikin gue nyaman. Yang nantinya bakal ke belakangnya gue bakal nyaman terus sama dia gitu. Jadi nomor satu itu adalah kenyamanan yang paling penting ya. Untuk jadi tipe. Ujungnya fisik bakal ngikutin sih. Jadi dari segi kenyamanan itu pun juga kalau kita berbicara tentang taaruf juga menjadi dua hal yang sulit disatukan ya. Di salah satu sisi taaruf itu baik karena ya baru-barunya, terus apa namanya, ke-excitednya karena sesuatu yang baru, pacaran setelah menikah. Tapi kalau untuk dilihat dari kecocokan juga nyaman juga nggak bisa kita dapetin langsung dari sama dia. Kita kan mesti ngerti dulu, mesti menjajaki dulu ya. Semuanya juga butuh proses kan untuk bisa gue nyaman nih sama dia kan gitu kan. Oke guys, jadi seperti itu. Next. Banyak nih nonton nih. Pertanyaan gini ya. Next. Rencana nikah di usia berapa? Manusia kan bisa berencana. Itu sebenarnya lu kan 31 nih. Pengennya sih 2 tahun atau 3 tahun ke depannya. 2-3 tahun. Kalau misalkan dikasihnya tahun depan juga gue bersyukur sih.
Karena gue pengen punya anak sih. Iyalah. Gue tuh pengen ada keluarga yang pengen gue urusin nih. Iyalah. Jadi gue bekerja, gue balik, pulang sampai rumah ada yang ada si ngurusin gue, kecil. ada kecil gitu. Karena kan hidup tuh paling enak tuh kalau kita bisa berbagi sama orang yang kita sayang kan. Berarti guys, Asof ingin menikah 1-3 tahun ke depan, tergantung jodohnya nih. Tergantung jodohnya nih. Jodoh mah banyak lah yang mau sama Asof Rangga, siapa sih yang nggak mau ya kan. Oke, next. Nah ini kan mobil lu mobil baru nih. Mobilnya baru 2-3 bulanan. Siapa aja nih yang udah naik mobil ini nih? Pas awal beli mobil nih. Asisten gue dong, Army. Nah, asisten doang? Nggak ada yang lain? Nggak ada, paling si siapa ya? Oh yang nebeng paling Haiko, nebeng pindah lokasi. Pindah lokasi. Gitu. Enak sih ya ini ya, soalnya ya. Mobilnya ya. Gede soalnya ya. Gede. Kan Yoi, enak yang gede ya. Gak tahu gue. Oke, next. Sosok Cut Siva di mata Rangga Asof seperti apa? Emang ada Cut Siva di sini? Ada, tapi kalingan agak siangan. Oh, sosoknya gimana tuh? Siva anak baik, dia punya yang keluarga, dia anak keluarga banget lah, anak rumahan. Rumahan ya? Nah, hobinya Asof nih apa sih? Hobinya? Futsal masih. Futsal ya? Futsal, main game. Ya. Tahu Bu? Hah? Bu ganti di mana? Di dinya. Di sini? Di dinya. Beneran? Ya bisa aja. Ntar ganti. Oke, next. Impian apa yang belum terwujud nih? Menikah? Menikah dan beli rumah. Beli rumah? Soalnya beli rumah sih kayak gue sih rencanain sih akhir tahun ini sih. Amin. Ntar Akhir kalau tahun lu beli ini rumah, gue langsung datang ke sana deh. Kalau lu di Bintaro, gue bisa nginep tiap hari. Numpang gua. Soalnya kan kantor gue di Bintaro. Oke. Oke, udah ketemu belum sama calonnya? Belum. Nah, doain aja guys, mudah-mudahan Asof bisa menemukan calon yang terbaik. Amin. Sesuai dengan kriteria yang dia pengen, dia bisa bikin dia nyaman. Karena kan Asof pengennya settle ya. Settle. Pulang rumah udah ada yang nungguin ya. Oke. Ya, sekarang terakhir deh untuk Q&A ini. Apa pesan-pesan buat anak muda di sana supaya bisa tetap kreatif, supaya tetap bisa menjadi dampak yang positif di masa pandemi ini? Karena kan nggak gampang kan, apalagi juga sekarang itu yang pertama di masa pandemi dan juga di dunia-dunia yang belakangan ini. Karena kan digital sekarang ini kan orang kepengen sukses, pengennya singkat. Jadi mereka kayak kemarin tuh terakhir ada orang lagi heboh nginjek bendera merah putih supaya buat viral. Iya, jadi biar viral. Sekarang banyak banget tuh orang pengen viral dengan cara yang kurang baik. Oke, untuk menutup Q&A kita kali ini, lo ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sini? Gimana caranya biar bisa tetap menjadi dampak yang positif untuk sekitar di masa pandemi ini? Soalnya kan banyak banget sekarang yang pengen viral juga dengan cara-cara yang negatif. Nah, gimana nih? Lo ada pesan nggak? Pesan-pesannya untuk menjadi kreatif itu emang harus di luar dari out of the box ya, yang pasti kan gitu. Yang kedua, out of the box-nya itu kita harus lihat dulu wadah tuh medianya tuh di mana. Dalam arti lu tuh di Indonesia, lu tuh punya kultur sendiri, lu tuh punya banyak rules yang harus lu jalanin, dan jangan sampai itu di luar dari rules, akhirnya malah kayak nginjek bendera itu. Dan yang ketiga, perbanyaklah wawasan, karena sebetulnya lobang untuk mencari uang itu tuh sebenarnya dari bermacam-macam sih. Kayak misalkan lo, kan kita nggak ada yang tahu, kayak misalkan lo sekarang ada di mobil nih. Kalau pertama kali gue kenal lo kan kita nggak pernah ngebahas sama sekali tentang mobil. Benar. Tapi pada akhirnya gimana caranya lo bakal ada link sana. Ini baru mobil lo, bisa juga ntar ada yang ngomongin tentang motor. Jangan kan motor, bisa jadi lo ngusahain ban dari perintilannya aja, atau dari kaca, atau dari apa, itu banyak banget. Itu bakal jadi lubang-lubang untuk kalian untuk mencari rezeki. Dan fokus ya. Dan kedua, dan terakhir menurut gue itu fokus. Kenapa gue bilang fokus gini? Untuk gue sendiri aja di dunia entertain itu gue lumayan lama gitu ya, dari 2000 berapa sih gue gitu. Pokoknya udah hampir 6 tahun lah. Dari 6 tahun itu gue baru merasakan namanya gue bekerja dengan hasilnya itu 2 tahun belakangan ini. Karena selama 4 tahun itu gue anggap itu semua tempaan buat gue. Kalau nggak ada 4 tahun itu, gue nggak bakal menjadi gue yang sekarang, nggak bakal menjadi gue yang bermain seperti sekarang. Karena pada dasarnya orang itu punya tingkatan, punya gradasi. Kayak ketika lu baru belajar,
ketika lu belajar lu mulai pintar, tapi itu nggak langsung lu bakal pintar banget. Lu pasti bakal ditempa lagi sehingga lu menjadi bodoh lagi. Nah, ketika lu bodoh, gimana caranya lu bisa naik lagi dan naik lagi. Itu namanya ujian sih. Jadi kita harus emang lewatin. Pokoknya hidup itu up and down. Ups and down ya. Jadi ya. Lu udah pernah ngerasain di atas, udah pernah ngerasain di bawah kembali. Tapi gimana caranya di saat di bawah kita tetap semangat dan nggak putus asa, fokus sama satu tujuan supaya kita bisa berada di atas kembali. Super sekali. Thank you banget bro ya untuk waktunya. Sukses buat Samudra Cintanya. Semoga bisa manjang terus. Amin. Lu project apa nih? Next, apakah pengen nge-explore diri lu apa lagi nih? Enggak sih, gue masih fokus di acting aja ya. Fokus di acting. Apakah banyak yang bisa harus dipelajarin di situ sih. Oke. Jadi pokoknya gue doakan semoga semuanya sukses. Yang penting juga sehat. Amin. Selalu ya. Oke. Thank you brother. Thank you bro. Oke guys, kalau gitu ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk Asaf yang udah ngasih kesempatan gue untuk bisa nge-review mobilnya dia. Jadi buat teman-teman yang pengen cari mobil SUV yang bisa untuk punya muatan yang banyak, bisa buat bagasi yang luas, Pajero Dakar Ultimate ini tahun 2018 juga merupakan suatu solusi. Karena selain juga besar, dia juga kaki-kakinya empuk, hemat juga karena dia diesel, tarikannya juga bagus karena dia punya silinder 2400 cc dan juga memiliki horsepower 181. Kalau gitu terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke guys, selesai sudah konten hari ini. Setelah gua nge-review mobil barunya Asaf Rangga, Pajero Sport Dakar 2018 Ultimate. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dengan baik untuk semuanya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di Chris Ryan TV di kesempatan yang berikutnya. Thank you, dadah.